lagi dengan saya Dia Safira di podcast WKB. Waktunya kita berdiskusi. Kali ini saya nggak sendirian, tapi ditemani dengan rekan saya Kak Nadifa. Halo semua, kenalin nama aku Nadifa. Ngomong-ngomong kita udah lama banget ya nggak ketemu. Iya nih, lama banget kita nggak ketemu. Kamu lagi ada kesibukan apa nih akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini lagi sibuk kuliah sama bisnis online aja sih. Iya lama kan kamu tiba-tiba udah punya bisnis online aja ya. Terus kenapa tuh? Bisnis makanan kok, akhir ini sih lagi rame-rame banget ya. Bisnisnya itu kue-kue kering. Oh, kue kering. Kayaknya enak tuh. Boleh lah ya, di sini aku cicip dikit. Boleh kok, tapi ini kok jadi promosi ya. Nggak apa-apa, biar makin banyak yang beli kan lumayan tuh. Ngomong-ngomong kita di sini mau ngapain nih? Nah, ini ada pembahasan yang seru nih. Pasti dong, kapan sih podcast kita nggak seru? Jadi di podcast kali ini kita akan membahas berita yang lagi viral banget di sosial media dan kita juga kedatangan teman berdiskusi. Wah, kira-kira siapa tuh teman diskusi kita kali ini? Oke deh, langsung aja kita panggil teman berdiskusi kita kali ini. Halo semua, apa kabar nih? Oh ya, kita kenalan dulu kali ya, karena kan biar penontonnya nggak bingung gitu. Halo, perkenalkan nama aku Ayunda, kabarku lagi alhamdulillah baik banget. Halo, aku Farah, kabarku juga lagi baik nih. Halo semuanya, namaku Alek. Tapi ngomong-ngomong nih, kabarku lagi nggak baik. Sampai kenapa tuh? Tadi sebelum kesini, ayam aku udah mati, jadi aku harus nguburin ayamnya dulu. Berduka cita ya atas meninggalnya ayah kamu. Ya, makasih. Wah, kira-kira udah cukup nih Pak sedih-sedihnya. Ngomong-ngomong, aku mau nanya nih, dari kalian kira-kira kesibukannya sekarang lagi apa? Dari Kak Farah dulu. Kalau aku sih kesibukannya kerja ya, soalnya aku kerja tuh berangkat dari jam 6 pagi terus sampai rumah tuh jam 8 malam. Biasanya aku sempetin buat main sama teman-teman sih. Makanya kalau mau ikut kegiatan lain itu nggak ada waktu gitu, karena udah capek duluan. Pulangnya malam ya Pak? Iya, pulangnya malam. Liburnya hari apa aja tuh? Kalau libur hari Sabtu Minggu, terus aku sempetin buat olahraga sama teman-teman biar sehat sih. Keren sekali ya Pak Farah ini, meskipun kerja dari hari Senin sampai Jumat dan pulangnya juga malam-malam, tapi Pak Farah ini masih nyempetin buat olahraga gitu biar badannya makin sehat. Keren. Selanjutnya ke Pak Ayunda kali ya. Kalau aku sih kesibukannya lagi kuliah aja sih. Soalnya kan aku juga ikut organisasi gitu, jadi pulangnya sore-sore, kadang bisa sampai jam 8 atau jam 9 malam gitu. Wah, kalau tiap rapat emang pulangnya jam segitu ya Kak? Enggak juga sih, kalau pulang jam segitu biasanya rapatnya mulai jam 6 gitu. Terus juga kadang yang bikin pusing itu tugas-tugasnya itu loh. Tiap hari itu ada aja tugas barunya. Wah, pasti capek banget tuh. Tapi kalian yang masih kuliah harus contoh Kak Ayunda nih. Meskipun udah capek kuliah, tapi organisasinya tetap jalan. Dan manajemennya Kak Ayunda nih bagus banget sih. Enggak juga sih. Oke, lanjut yang terakhir ada Kak Alex nih. Yuk Kak, silahkan ceritain. Aku sih kalau kesibukan sama ya, kayak Kak Ayunda, sama-sama kuliah juga. Tapi berhubung orang tua aku tuh punya bisnis warung makan ya. Nah, akhir-akhir ini tuh kebetulan warungnya lagi rame. Jadi aku kalau ada waktu luang tuh nyempetin buat bantu-bantu ke sana gitu. Rumah makannya di jalan mana tuh Pak? Di Jalan Kura-Kura, dekatnya toko kue coklat. Oh di sana ya. Iya. Buat teman-teman bisa nih mampir ke ruang makannya Kak Alex, kali aja ada diskon ya Kak. Oh ya, daripada kita berlama-lama di sini, mending kita mulai aja yuk podcast kita kali ini. Kira-kira ada yang tahu nggak nih kita mau bahas apa? Bahas apa ya? Kayaknya yang lagi rame sih di kalangan selebriti-selebriti saja sih. Ngomong-ngomong soal selebritas, kalian tahu nggak sih ada kasus korupsi yang merugikan negara sampai 300 triliun itu? Wah iya, aku baru tahu tuh kemarin beritanya baru aja lewat di Instagram tuh. Iya, aku juga tahu itu Harvey Mois yang korupsinya 300 triliun itu kan. Harvey Mois yang suaminya Sandra Dewi itu ya? Dengar-dengar katanya selain Harvey juga ada Privilege Peak yang katanya juga ikut dalam penyaluran kasus korupsi itu sih. Betul banget tuh. Jadi di kasus korupsi ini tuh ngelibatin Harvey Mois, suaminya Sandra Dewi. Nah dugaannya sih katanya dia tuh memanfaatkan posisinya sebagai perwakilan PT Revin Bakatim buat kerjasama dengan PT Timah Tbk dalam kegiatan tambang ilegal selama periode 2015 sampai 2020. Ternyata Sandra Dewi juga
terlibat dalam kasus ini. Soalnya ada bukti ada transfer uang senilai 3,1 miliar ke rekening Sandra Dewi. Iya tuh, terus Harvey juga transfer ke Rati Purnamasari selaku manajernya Sandra Dewi sebesar 80 juta. Rekeningnya itu juga baru dibuka waktu tahun 2021, terus rekeningnya itu dikendalikan sama Sandra Dewi buat kebutuhan pribadinya Sandra Dewi sama Harvey Mois. Harvey ini juga nerima pembayaran dana pengamanan secara tunai dari smelter swasta buat beli tanah di Jalan Haji Kelik, Jakarta Barat atas nama Sandra Dewi. Mereka tuh manfaatin tambang ilegal yang ada di wilayah izin perusahaan PT Timahnya tahu. Iya, Harvey itu juga minta ke smelter swasta untuk nyisihin sebagian keuntungan mereka. Dan juga si Harvey ini meminta mereka untuk mengirim keuntungan tersebut melalui Helena Lim sebagai perantaranya. Iya, Helena Lim yang Cambridge Peak ini dia itu ngurus semua transaksi keuangan Harvey mulai dari tambang ilegal itu. Jadi semua hasil tambang yang disediakan sama smelter buat Harvey itu dikirim ke Helena dulu. Dia nggak cuma terima uang, tapi juga mengelola berbagai bisnis dan aset. Pernah juga tuh waktu Sandra Dewi ulang tahun, dia tuh dikasih hadiah sama Harvey Mois berupa 2 mobil. Nah, mobilnya tuh Rolls Royce sama Mini Cooper. Tapi dugaannya dia tuh belinya memakai penyucian uang gitu. Wow, hadiahnya fantastis banget ya. Kemarin aja nikah di Disneyland. Iya, tapi mobilnya sekarang udah disita sih sama kejaksaan agung. Besar banget ya kerugian negara yang disebabkan sama Harvey ini. Iya, itu besar banget loh. Kerugiannya aja mencapai 300 triliun. Dan kerugian ini tuh nggak cuma secara finansial aja, tapi juga berdampak langsung pada lingkungan ya, di sekitar tambang itu. Dugaannya sih Harvey Mois sama Helena Lim ini nikmatin uang negara sebesar 420 miliar. Iya, dan katanya Helena Lim itu juga sering banget transaksi pakai nama samaran atau perusahaan-perusahaan fiktif gitu buat melindungi identitas aslinya gitu. Jadi biar seolah-olah aliran dana itu nggak ada kaitannya sama mereka. Kabarnya juga sih penyidik sekarang lagi mengecek aset-aset hasil pencucian uang ini, misalnya properti mereka yang dibeli di luar negeri dan rekening-rekening bank yang bukan atas mereka namun atas nama pihak ketiga. Soalnya kan emang banyak banget uang negara yang dijadiin modal usaha sama mereka. Sekarang kasusnya jadi rumit banget soalnya uangnya udah kemana-mana gitu. Iya, tahu Helena juga transfer ke Harvey Mois itu sebanyak 4 kali di tahun sekitar tahun 2018 sampai 2023 gitu. Nah, Helena ini tercatat transfer sebanyak 4 kali. Yang pertama tuh dia transfer senilai 6,7 M, lalu yang kedua 2,7 M, yang ketiga 32,1 M, dan yang keempat ini 5,5 M. Helena Lim ini perannya fatal banget sih di kasus ini. Kalau misalnya dia bisa kasih pengakuan yang lebih, mungkin dia bisa membuka jejak dana ilegal mereka. Cuman ya orang kayak gini tuh biasanya nutupin sih. Bener banget itu, mereka pasti udah punya siasat lain buat nutupin kejahatan mereka itu kalau kepepet. Tapi semoga aja penyelidikannya dapat mengusut kasus ini sampai tuntas dan mereka berhasil ditangkap. Setuju banget. Yang penting Harvey sama Helena ini jangan lepas dari pengawasan sih. Terus kejaksaan juga nambahin kalau uang ratusan miliar yang diterima sama Harvey ini disamarin dengan cara beli beberapa aset kayak tanah dan bangunan, kendaraan mewah, tas bermerek, perhiasan, mata uang asing senilai 400.000 dolar AS, uang tunai sebesar 13,5 miliar, sama logam mulia. Ya seolah-olah hartanya tuh nggak ada sangkut pautnya sama hasil korupsinya ya. Iya, bener banget. Pantesan ya hartanya kok kayaknya nambah banyak banget tapi nggak ada jejak kerjanya. Menurut kalian kasus ini melanggar etika nggak? Kalau menurutku sih ini bukan lagi melanggar etika ya, lebih ke masuknya sudah ranah hukum. Korupsi sebesar ini tuh merupakan tindak kriminal, jadi nggak bisa cuma dianggap sebagai melanggar etika saja. Sedangkan
kalau Sandra Dewi itu kan melanggar etika konsekuensialisme yang dimana dia ikut andil juga dalam kasus korupsi ini. Benar banget, kalau cuma etika sih masih bisa dimaafkan ya, tapi ini kan jelas merugikan negara dan masyarakat. Tapi katanya sekarang udah jadi tersangka ya. Iya, udah ditetapkan jadi tersangka, tapi masih proses penyelidikan sih. Belum tahu nanti bakal dijerat hukum sebesar apa. Berharapnya sih dijerat dengan hukuman yang seberat-beratnya karena udah merugikan banyak banget pihak sih. Tapi ya semoga aja ya. Soalnya kita kan tahu sendiri hukum di negara ini seperti apa. Semoga para pihak yang berwajib bisa melakukan tugasnya dengan amanah dan bertanggung jawab. Nah, kan Kak Ainun Dani lagi kuliah nih. Menurut Kakak ada nggak teori yang membahas penyebab korupsi ini? Ada sih, sempat dibahas pas waktu mata kuliah. Salah satu teori penyebab terjadinya korupsi menurut Jack Boulogne teori menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Apalagi Harvey Muiz kan punya privilege ya, jadi bisa manfaatin posisinya sebagai perwakilan PT Revin Bangkatin buat kerjasama dengan PT Timah TBK dalam kegiatan tambang ilegal selama periode 2015 sampai 2022. Gitu ya. Jadi terus kalau menurut Kak Alex nih, kira-kira apa solusi yang tepat biar korupsi ini nggak terjadi berulang kali? Menurut aku sih pemerintah ya sebagai stakeholder itu mengeluarkan undang-undang untuk membuat para koruptor ini jera dan juga memperkuat institusinya, dalam hal ini KPK, dan memberikan mereka wewenang yang lebih luas dan juga menutup celah-celah korupsi dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi mereka yang kelompok rentan terhadap korupsi, dan juga menindak tegas para koruptor. Oke, jadi kesimpulan dari podcast ini adalah bahwa kasus korupsi yang melibatkan Harvey Muiz ini berdampak besar banget di finansial maupun lingkungan. Nah, perlu banget adanya penegakan hukum yang tegas dan penguatan lembaga anti korupsi untuk mencegah kasus serupa di masa depan, dan juga berharap agar keadilan ditegakkan dan korupsi tidak terulang lagi. Oke, karena kita udah lama banget nih berbincang-bincang mengenai kasus korupsi Harvey Muiz, kita tutup podcast kita kali ini dengan harapan semoga tidak ada lagi kasus korupsi serupa yang merugikan banyak sekali pihak. Sekian podcast kita kali ini, sampai jumpa di podcast yang akan datang. Dadah.